Acara Haul Akbar Wali Songo sudah dilaksanakan kemarin di Masjid Istiqlal Jakarta, dan alhamdulillah itu acaranya dihadiri oleh banyak orang dari berbagai penjuru, dari berbagai daerah, dan yang hadir tersebut itu tidak cuma mereka para dzurriyyah Wali Songo saja, tapi termasuk orang yang bukan dzurriyyah Wali Songo juga hadir dalam acara tersebut. Itu membuktikan bahwa apresiasi masyarakat di Indonesia itu sangat tinggi, sangat kuat akan adanya pertemuan akbar atau perkumpulan akbar para dzurriyyah Wali Songo. Sebagaimana kita ketahui selama ini, acara seperti ini kan jarang terjadi. Biasanya kan ada pertemuan atau perkumpulan itu dzurriyyah Sunan Ampel sendiri, dzurriyyah Sunan Giri sendiri, dzurriyyah Sunan Kalijogo sendiri, dzurriyyah Sunan Derajat sendiri, dan lain sebagainya. Namun acara yang berkumpul menjadi satu, 9 dzurriyyah Wali Songo, ini kan baru kali ini. Dan ini tentu saja sangat luar biasa dan menjadi inspirasi bagi kita semua untuk menjalin kebersamaan dalam rangka membela kebenaran dan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun dalam acara tersebut memang ada sedikit hal yang mungkin agak mengganjal bagi kita semua, yakni tentang ceramah Kiai Said Akil Sirot. Kita simak videonya bersama-sama. Yang ketiga putranya Prabu Siliwangi adalah perempuan, namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Nanti dinikah oleh Habib datang dari India, namanya Sayyid Abdullah Azmat Khan. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Dan ini tentu saja membuat gembira, membuat senang para Ba'alawi ya. Jadi seolah-olah Kiai Said Akil Sirot itu mendukung Ba'alawi. Terbukti dalam ceramahnya, Sunan Gunung Jati itu disambungkan kepada Azmat Khan atau para Ba'alawi dari Yaman. Tapi itu kan kalau kita lihat selama ini ya, ceramahnya Kiai Said Akil Sirot tentang nasab itu kan dari dulu hingga sekarang juga seperti itu. Artinya itu hafalan beliau sejak dulu memang seperti itu. Dan untuk hal ini kita harus maklum, karena mungkin beliau belum tahu tentang update terbaru dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab para habaib yang ada di Indonesia itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Itu berdasar kajian kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, dan abad ke-8. Dan hingga saat ini para habaib dari Yaman itu juga tidak bisa membantah kajian ilmiah tersebut, tidak bisa mematahkan tesis ilmiah Kiai Imaduddin tersebut, sehingga bisa dikatakan bahwa tesis Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu memang benar. Namun terkait tentang penjelasan dari Kiai Said Akil Sirot tersebut, itu kita maklum karena beliau memang sudah tua, dan ada informasi ketika beliau sedang berceramah itu kondisinya sedang tidak fit, sedang tidak sehat. Jadi mungkin ada salah ucap atau apa, kita tidak tahu. Namun intinya kalau kita lihat selama ini, ya ini adalah salah satu hafalan beliau. Kita memang sering melihat beliau itu menjelaskan tentang nasab-nasab dan sesuai hafalan yang beliau tahu tentang nasab tersebut. Namun sekali lagi itu memang mungkin belum tahu tentang update terbaru dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan untuk hal ini, apakah menyurutkan kita orang pribumi Nusantara untuk menuntut para habaib dari Yaman membuktikan bahwa mereka adalah cucu Nabi? Tentu saja tidak. Dan kita tetap meminta kepada para habaib yang ada di Indonesia itu harusnya itu bisa menunjukkan diri, membuktikan diri bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi sebagaimana yang mereka dengung-dengungkan selama ini, sebagaimana yang mereka gembor-gemborkan selama ini. Katanya mereka dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi. Nah, itu harus dibuktikan. Jadi cara membuktikannya bagaimana? Ya membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Jika hal itu tidak mampu, ya harusnya berani melakukan tes DNA. Dengan tes DNA ini semua akan valid, semua akan terbukti. Tersambung tidak para habaib Ba'alawi dari Yaman ini kepada Kanjeng Nabi. Itu saja. Kalau para dzurriyyah Wali Songo itu kan sudah melakukan. Jadi kalau dzurriyyah Wali Songo itu berdasar kitab nasab itu tersambung kepada Kanjeng Nabi, berdasar tes DNA itu juga terbukti tersambung kepada Kanjeng Nabi. Dan sekarang tinggal para habaib Ba'alawi dari Yaman bisa tidak membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau tidak bisa, ya harusnya berani melakukan tes DNA. Nah, kalau sudah melakukan tes DNA, nanti akan terlihat, akan terbukti
benar tidak mereka ini adalah dzurriyyah Nabi sebagaimana yang sering mereka gembor-gemborkan selama ini. Dan terkait tentang ceramah Kiai Said Agil Sirot, itu sekali lagi itu tidak mengurangi rasa hormat kita kepada beliau dan tidak menyurutkan keinginan rakyat Indonesia untuk meminta bukti kepada para habaib Ba'alawi bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi. Itu saja. Jadi misalkan dengan ceramah ini kok dianggap berarti keinginan rakyat Indonesia kepada para habaib Ba'alawi untuk menunjukkan bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi itu berhenti, itu tidak ya. Jadi tetap berjalan, kajian ilmiah juga tetap berjalan, tesis ilmiah tetap berjalan, dan pembuktian itu juga harus dilakukan. Karena bagaimanapun ini adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus diluruskan. Jika sekarang cuma kita biarkan seperti ini, nanti kelak anak cucu kita yang akan bisa menjadi korban berikutnya. Jadi jangan sampai hal ini terjadi. Makanya bagaimanapun keadaannya kita harus tetap mendukung kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani.